Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, mengikuti jalan Rasul-Nya, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita adalah agama yang diridhoinya. Dan kita memuji dan mengagungkan Allah yang telah menjadikan kita sebagai pasukan dari pasukannya, dari keluarga yang Dia jadikan keluarganya di muka bumi. Karena Allah memiliki keluarga di muka bumi, maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah keluarga Allah di muka bumi ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum ahlullahi wa fasatuh." Ahlul Quran, hum ahlullahi wa fasatuh. Ahli Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang khususnya Allah. Yang menjadi pertanyaan, Ahlul Quran, kapan seseorang dikatakan Ahlul Quran? Berkata Syekh Bilal hafizallahu taala ketika mengkaji di Masjid Jannatul Firdaus dari makna Ahlul Quran. Ahlul Quran adalah mereka yang memiliki senantiasa bacaan di hari-harinya menjadi witir, menjadi apanya? Wiridnya. Ini yang pertama, yang senantiasa membaca Al-Quran. Mereka Ahlul Quran. Yang kedua, senantiasa dia menghafalkan Al-Quran, walaupun satu ayat, walaupun satu kalimat. Yang ketiga, senantiasa mempelajari Al-Quran. Jadi Ahlul Quran, jadi ditulis karakteristik Ahlul Quran. Satu, ya, senantiasa membacanya. Dua, menghafalkannya. Jangan dicoret-coret bukunya, terbuang-buang. Ya, Ahlul Quran, satu, senantiasa membacanya, punya wirid. Misalnya 3 lembar satu hari, 1 lembar satu hari, atau 1 juz satu hari. Kalau biasa orang-orang yang hafalannya 30 juz paling sedikit biasanya 5 juz satu hari. Ya, kalau Syekh Bilal begitu. Ya, Syekh Bilal itu biasanya paling sedikit beliau meroja itu 5 juz. Yang pertama, senantiasa membacanya, memiliki lirik. Yang kedua, menghafalkannya. Yang ketiga, memahaminya, mempelajarinya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, mendakwakannya. Jadi ini dikatakan Ahlul Quran, yang senantiasa membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwakannya. Itu namanya Ahlul Quran. Ya. Dan kita memuji dan mengagungkan Allah, karena alhamdulillah 5 karakter ini Allah berikan kepada kita. Ya, pada kesempatan kali ini kita baca Al-Quran setiap hari, bahkan target kita setiap bulan setengah juz. Bahkan terkadang kalau alhamdulillah Allah mudahkan bisa sampai 1 juz. Kita berusaha pahami, kaji tafsirnya. Kalian juga di sini menghafal Al-Quran setiap subuh, setiap duhur, setiap asar. Ya, kalian juga di sini ditekankan untuk mengamalkan. Makanya ada hukuman yang melanggar dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan kalian diajari untuk mendakwakan
Makanya diajar pelajaran bahasa Arab. Di tes ujiannya, apakah betul-betul paham tidak. Supaya nanti kalian ketika mengajarkan, itu betul-betul terbukti bahwa kalian apa? Layak dalam pengajaran tersebut. Kemudian di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita sudah kajikan dari ayat pertama sampai ayat ke-23 yang bercerita tentang penegasan tentang hari berbangkit, yang dimana nilai-nilainya kita melihat bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, baik yang berhubungan pada langit, di bawah langit, atau di bumi, dan di antara keduanya. Allah yang mengaturnya seluruhnya. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana orang-orang kafir itu tidak mempercayai Al-Quran, tidak mempercayai kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kata mereka apa? Kata Allah, innakum lafi qaumin mukhtalif. Sesungguhnya kalian itu berada dalam ucapan yang berbeda tentang Al-Quran. Ya, seakan-akan mereka pernah mengatakan Al-Quran itu sihir. Al-Quran itu dibuat oleh si fulan. Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng. Ya, begitu juga kepada Rasulullah. Dia katakan Rasulullah itu orangnya tersihir. Katakan Rasulullah itu orangnya gila. Katakan Rasulullah orangnya begini dan begitu, berdusta. Ya, akan tetapi Allah mempertegas akan kedustaan mereka. Ya, maka dari itu kata Allah, qutilal kharrasul. Ya, terlaknatlah orang-orang pendusta yang berdusta atas nama apa? Agama. Ya, yang mereka tahu bagaimana kemuliaan Rasulullah, bahkan dari keluarga mereka sendiri, yang mereka tahu kecerdasan Nabi, kesucian jiwanya, ya, keindahan akhlaknya, kejujurannya. Akan tetapi karena bukan dari golongan mereka, dari nasab mereka, khususnya orang-orang Yahudi, dan adapun pada kafir Quraisy karena Abu Jahal menginginkan pula kenabian dari kabilahnya, sehingga mereka mendustakan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk di pelajaran ayat yang ke-24, kisah tentang umat-umat yang dahulu yang mendustakan para nabi. Jadi di ayat 24 ini sampai ayat 30 menceritakan tentang kisah umat-umat yang terdahulu yang mendustakan para nabi. Qala ta'ala, hal ataka hadithu dhaifa Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepada Muhammad tentang cerita akan tamu Ibrahim alaihi salam yang dimuliakan. Artinya malaikat yang dimuliakan. Jadi pernah datang malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk bertamu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kata Allah, iddaqalu alaihi qalu salama. Yang ketika malaikat ini masuk ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka berkata, salama, assalamualaikum. Qala salamun qaumun munkarun. Maka Nabi Ibrahim menjawab, keselamatan bagi kamu pula adalah orang-orang yang tidak dikenal. Nabi Ibrahim selamat juga, tapi saya tidak kenal kita. Ya, kaum munkarun itu artinya kaum yang saya ingkari. Siapa ini? Tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim karena dia kebiasaannya setiap ada tamu, Nabi Ibrahim itu langsung menjamunya, tidak perlu kenal atau tidak, pokoknya masuk ke dalam rumah. Ada haknya. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu dibarometerkan dengan keimanannya. Kalau dia menjamu tamunya, siapa yang bisa datangkan hadisnya? Hakul muslim alal muslim sittun, di antaranya ya. Iya, baca hadisnya. Masuk tidak? Kayaknya tidak.
Idza laqitahu fasallim alaihi, satu. Idza la'aka fajib, ini kalau diundang. Jadi yang masuk cuma idza laqitahu fasallim alaihi. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana ketika tamu datang harus dijamu. Ayo, siapa yang hafal hadisnya? Ada di hadis Al-Arba'in. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dalam riwayat lain daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Bagaimana cara memuliakan tamu? Dijamu. Maka dari salah satu karakter Nabi Ibrahim, beliau kenal tidak kenal kalau datang tamu beliau jamu. Kenapa? Karena dia orang yang paling sempurna keimanannya. Ya, maka pada diri kaum mukminin itu tidak dikenal dengan sifat pelit. Tidak dikenal dengan sifat bakhil. Kalau ada tamu bahkan nak cokoi, simpan ini yang baik-baik, kamu mutu-mutu kamu kasihkan. Tidak. Nabi Ibrahim faragha ila ahlihi. Maka Nabi Ibrahim pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Faja'a bi ajalin sami. Kemudian tiba-tiba datang dengan yang membawa sapi yang gemuk. Jadi Nabi Ibrahim datang tamunya, duduk. Langsung ke belakang, pergi di keluarganya, pergi natare sapinya yang gemuk. Bukan sapi yang sakit-sakit, bukan sapi yang mau mati, tapi sapi terbaik. Ya, dia tarik, bawakan pergi ke tamunya ini. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Setelah itu Nabi Ibrahim sudah potong ini sapi, sudah masak, dia dekatkan kepada tamunya ini. Ya, qala ala ta'kulun. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, tidak makan. Sudah dijamu ini. Maka fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Maka akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi takut. Kenapa? Karena malaikat ini tidak mau makan. Ya, karena di antara karakteristik sifat yang dimiliki malaikat, dia tidak makan, tidak minum, tidak memiliki nafsu, tidak berhubungan badan. Itu karakternya. Ya, jadi jangan ada bilang kalau datang nenek-nenek pakai surban makan di rumah tak, berarti itu ini lagi nenek-nenek ke malaikat, itu apa? Nah tadi itu dia dimakan, itu pasti bukan malaikat. Kenapa? Karena kalau malaikat dia tidak makan dan tidak minum. Ya, ada kan orang tatayur, terlalu berlebih-lebihan. Yang datang ke rumahnya begini. Tadi pakai surban putih, malaikat kapan itu? Padahal apa? Tadi makan sama-sama. Ya, mungkin karena dia penglihatannya ke kanan, padahal nenek-nenek itu berbelok ke kiri. Ya, jadi ini malaikat ini tidak mau makan. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam merasa takut terhadap mereka. Akan tetapi malaikat berkata, qalu la takhaf. Berkata malaikat, jangan takut. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Akan tetapi kami datang ingin memberikan kabar gembira kepadamu akan kelahiran anak yang alim, anak yang sangat pintar. Siapa di sini? Ishak alaihissalam. Ya, perhatikan. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan gulamin halim, halim, lembut, lapang dada, itu yang dimaksudkan adalah Ismail. Kenapa? Karena yang memiliki sifat lapang dada ketika disembelih siapa? Nabi Ismail. Tapi kalau disebutkan alim, yang cerdas, yang pintar, yang intelektualnya di atas rata-rata, yang dimaksudkan adalah Ishak. Yang dimaksudkan siapa? Adalah Ishak. Jadi di sini wa basyaruhu bi gulamin alim, dan kami memberikan kabar gembira. Dengan apa? Dengan anak yang cerdas. Ya, yang memiliki ilmu yang banyak. Siapa di sini? Ishak. Jadi harus dibedakan ya. Ishak dan Ismail itu bersaudara.
Ishak dan Ismail itu bersaudara, akan tetapi berbeda mama. Berbeda apa? Berbeda mama. Yang menentukan persaudaraan adalah dari jalur bapak, bukan mama. Dari jalur bapak. Kalau satu bapak, biar dua mama tetap saudara. Ya, jelas? Kenapa? Karena benih itu dari bapak. Ya, dari mana itu air mani? Dari bapak. Walaupun ada juga campuran dari ibu. Ya, tapi yang fundamental adalah dari bapak. Nah, kalau Ishak itu lahir dari Siti Sarah. Siapa? Dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Sarah ini seorang yang ya termasuk orang yang mustajab doanya. Ini harus diperhatikan. Jadi perhatikan Ishak, nama ibunya ditulis ini, dibedakan ya. Dibuat dua kolom. Dibuat dua kolom begini. Nah, kasih begini, ini Ishak, ini Ismail. Ya, harus dibedakan. Satu, apa perbedaannya? Dua, apa perbedaannya? Supaya lebih mudah dipelajari. Ya. Yang pertama, Ishak lahir dari Sarah. Ibunya Ishak siapa? Sarah. Sedangkan Ismail dari Hajar. Siapa? Hajar. Hajarlah ini yang pergi ke Mekah. Makanya dikatakan apa? Ya, bahwasanya Hajar ini istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Sarah istri pertama. Akan tetapi, ya, yang lebih tua itu adalah Ismail. Karena ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, itu tidak kunjung datang memiliki anak. Ya, akhirnya ketika dihadiahkan Nabi Ibrahim, karena kisahnya itu begini. Pernah Nabi Ibrahim melewati suatu kampung, yang dimana kampung tersebut ada seorang raja yang sangat bengis. Kalau ada orang lewat yang istrinya cantik, dirampas oleh raja. Salah satunya yang dirampas istrinya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini raja bemiskin. Kalau dia gadis, bukan istri orang lain, biar cantik dia tidak senang. Yang dia senangi cantik dan istri orang. Ya, kenapa? Karena dia berkeyakinan kalau ada orang yang nikahi berarti dia ada kelebihan. Sehingga semua orang yang dia nikahi dan cantik itu yang dia mau. Itu rajanya ini. Diambillah Sarah. Akan tetapi Sarah ketika didekati, ya Allah menjaga Sarah. Allah berdoa, ya Allah cukupkanlah aku dengannya, sehingga raja ini langsung stroke. Ya, kayak tercekik, nggak bisa mendekat. Ya, akhirnya raja minta agar dilepaskan. Ya, akhirnya Sarah berdoa lagi kepada Allah. Akhirnya raja ini lepas. Tapi ketika raja ini lepas, dia lagi mau rangkul lagi Sarah. Artinya mau seperti kayak diperkosa lah begitu. Ya, semakin mendekat, Sarah langsung berdoa kepada Allah. Ya, langsung raja ini semakin tercekik, lebih keras daripada cekikan yang pertama. Ya, akhirnya raja ini mengatakan, lepaskan saya, tidak bisa bicara, lepaskan. Sudah, saya tidak akan mengganggumu lagi, janji. Seakan-akan dia bersumpah. Akhirnya Sarah berdoa kepada Allah agar dia dilepaskan. Akhirnya dilepaskan. Tapi yang ketiga kalinya dia seakan-akan langsung mau loncati. Ya, tiba-tiba hampir mati ini raja. Ya, langsung tiba-tiba stroke. Yang kemudian raja ini mengatakan, ya, akhrijha fa innaha syaitan. Keluarkan ini orang ini, sesungguhnya dia adalah syaitan. Ya, raja ini langsung panggil lalunya, panggil pasukannya, keluarkan orang ini syaitan ini, bukan manusia ini. Ya, akhirnya Siti Sarah dikeluarkan dan diberikan hadiah dari hadiah yang terbaik dimiliki oleh raja. Siapa hadiahnya? Sarah. Siapa hadiahnya? Hajar. Karena raja ini ya merasa ada ini orang ini bukan orang biasa ini. Ya, akhirnya dia hadiahkan orang terbaiknya, yaitu Hajar. Dihadiahkanlah oleh Sarah.
Kemudian menjadilah Sarah ini budaknya siapa? Budaknya Sarah. Budaknya siapa? Sarah. Kemudian di kemudian hari Sarah menghadiahkan budak ini kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika menjadi budak, budak bisa digauli tidak? Bisa. Akhirnya digauli oleh Nabi Ibrahim, kemudian dinikahi. Ya, setelah dinikahi hamil. Ketika hamil terjadilah kecemburuan atas siapa? Sarah. Cemburu. Ya wajar. Kalau kita punya istri dua, yang satu hamil, yang satu tidak, cemburu. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim melihat bahwa ini kecemburuannya semakin ini bahaya. Ya, akhirnya dia juga kebetulan diperintahkan oleh Allah untuk memisahkan keduanya. Nah, ini juga salah satu ya teknik dalam berpoligami. Ya, kalau kita lihat ada kemungkinan bisa berantem istri satu, istri dua, pisahkan, jangan satu rumah. Jangan sampai baku kakak bukit, ya, baku lempar-lempar piring, kalau baku di kaki, ya, istri satu situ, istri dua sini. Sebentar istri satu pergi lempari batu di situ, ya, istri dua juga pergi lempar. Akhirnya Nabi Ibrahim pisahkan. Ya, yang satu berada di Palestina, yang satu berada di Mekah. Itu jaraknya sekitar 1 bulan perjalanan. Ya, jauh. Nah, kemudian yang kedua, yang lebih tua siapa berarti? Ismail. Beda jaraknya 14 tahun. Ya, walaupun ini riwayat ada kelemahan, tapi banyak dikuatkan karena beberapa riwayat yang lain yang menguatkannya. Jadi 14 tahun lebih tua Ismail dibanding Ishak. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian beda. Kalau Nabi Ishak itu diberikan dakwanya di mana? Di Palestina. Sedangkan Nabi Ismail berada di Mekah. Itu. Jadi dari Ishaklah ini lahir Yakub. Ya, dari Yakub lahir siapa? Bukan Zakaria dulu. Ya, Yakub Yakub baru Yusuf, ya, Yusuf alaihi salam. Jadi dari Ishak turun Yakub, Nabi Yusuf alaihi salam. Karena Yakub ini memiliki juga banyak anak, ya 11 anak. Tapi khususnya dari jalur Nabi Yusuf memiliki 2 saudara, ya, yaitu Bunyamin sama Nabi Yusuf alaihi salam. Ini perbedaan yang pertama, ya. Tapi kita tidak perjelas ke situ. Jadi inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya datang seorang tamu kepada Nabi Ibrahim. Siapa tamunya? Malaikat. Apa sifatnya malaikat? Makan atau tidak? Tidak. Apa sifat yang bisa dipetik dari Nabi Ibrahim? Bahwasanya kalau ada tamu harus dijamu, kewajiban. Ya, kenal tidak kenal. Kewajiban seorang yang ditamui itu memberikan hak kepada orang yang bertamu selama 3 hari. Berapa hari? 3 hari. Itu mau tidur di mana, mau makan apa, wajib untuk kita layani. Tentunya sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak memiliki, maka minta kepada tetangga. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada tamunya yang dia tidak ada makanan pada saat itu, Nabi bertanya kepada sahabatnya, siapakah di antara kalian memiliki makanan? Akhirnya kisah apa? Ada seorang yang Allah tertawa kepadanya tentang kisah seorang suami istri memiliki anak dalam keadaan kelaparan gara-gara menjamu tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia malam hari membunuh lampunya, memberikan suara-suara yang keras untuk anaknya. Ya, kemudian dia memberikan makanan yang dia mau makan untuk tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tertidur dalam keadaan lapar disebabkan memberikan makanannya kepada tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh Allah bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya disebabkan kelakuannya. Dia lebih mempedulikan siapa? Orang lain dibanding dirinya sendiri. Ya, khususnya tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya.
Nah, kemudian di sini coba lihat fa'aujasa minhum khifah. Maka Nabi Ibrahim memiliki sifat takut. Bayangkan seorang nabi takut. Di sini menunjukkan bahwa sifat takut bukan dari sifat pengecut, bukan. Karena takut itu terbagi 3. Yang pertama takut karena Allah, ya. Yang kedua takut tabiat. Takut apa? Tabiat. Seseorang takut sama api yang besar. Seseorang takut dengan benda tajam. Seseorang takut dengan singa. Takut dengan ular. Itu dimaafkan. Ya. Yang kedua takut karena Allah. Ya, takut karena Allah itu apa? Di antara apa? Hal yang baik. Ya. Kemudian takut kesyirikan. Yang ketiga takut kesyirikan. Dia takut pada sesuatu yang melahirkan kesyirikan. Misalnya, kalau kau tidak bawa ke kuburanku makanan 1 toples, ya, aku kasih sakit anak. Akhirnya dia takut. Nah, ini tidak boleh. Takut karena Allah itu disyariatkan. Takut karena kesyirikan yang bisa menjatuhkan kepada kesyirikan diharamkan. Takut tabiat, takut karena pengaruh, misalnya takut dengan hewan buas, itu dimaafkan. Itu apa? Dimaafkan. Jadi ada disyariatkan, ada diharamkan, ada dimaafkan. Yang disyariatkan tadi apa? Takut karena Allah. Yang diharamkan takut yang menjatuhkan kepada syirikan. Ada orang rumahnya jauh dari masjid, subuh-subuh tidak ada lampu, di kampungnya tinggal, bunyi masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak mau pergi ke masjid. Gara-gara apa? Takut gelap di rumahku, sebentar ada setan. Menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah, ini haram atau tidak? Haram. Tidak boleh dia takut. Harus dia keluar dari rumahnya. Ya. Takut kau Ustaz. Kalau dakwah kan nanti namu ke anu. Tidak boleh. Ya, intinya segala sesuatu yang bisa menghalanginya dari ketaatan, menjatuhkannya kepada kemaksiatan, maka itu takut yang diharamkan. Bangun di subuh, mau pergi ke WC takut, sampai tidak nak tutup pintu. Ya, padahal ini mau siap-siap mau berak untuk pergi persiapan sholat subuh, tapi karena dia takut tidak mau bangun. Kalau mana nak kencing kasurna, ya ini diharamkan, haram. Ya, tidak boleh. Nah, kita lanjutkan. Adapun Nabi Ibrahim di sini berarti takut apa Nabi Ibrahim? Takut tabiat. Kenapa ini orang tidak ku kenal? Ku kasih makanan tidak mau makan. Ya, makanya tahu ini siapa ini? Ya. Kemudian fa'aqbalat imra'atahu fi sarrat fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Kemudian istrinya datang memekik, tercengang. Jadi datang istrinya Nabi Ibrahim tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri begini. Ya, seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Jadi istrinya ini kaget karena dikatakan akan nanti lahir siapa? Ishak. Kan ini siapa ini? Ishak di sini. Berarti siapa mamanya? Sarah. Pada saat ini umurnya Sarah umur kurang lebih 80 tahun. Dan dinyatakan menopause, tidak bisa dihamil. Makanya ketika datang istrinya, dia mengatakan, dia dengar suaranya tadi malaikat bahwa saya datang untuk memberikan kabar gembira akan kelahiran anak yang cerdas. Maka Sarah mengatakan, ya, apa dia katakan? Masa saya ini sudah tua, mah. Menopause, mah. Umurku 88 tahun, 80 tahun. Dia kaget. Ya, masa masih bisa kan? Tapi dengan gembira. Ya, saya ini apa? Perempuan yang sudah tua dan mandul. Qalu kadzalika qala rabbuki. Maka malaikat berkata, itulah, ya, kalau Tuhanmu menghendaki. Ya, gampang, sangat gampang di sisi Allah. Kamu ini ada suamimu. Sedangkan Maryam saja tidak memiliki suami, Allah bisa adakan anak pada dirinya. Jangankan kamu sudah tua, ada suamimu. Maryam saja tanpa suami Allah bisa ciptakan muncul anak namanya Isa tanpa ada suami yang menggaulnya. Bahkan lebih dahsyat,
Allah ciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan ibu. Ya, Allah Maha mampu. Maka dari itu kata malaikat qalu kadzaliki, berkata kepada malaikat, itulah atasmu. Qala rabbuki, kalau Tuhan kamu sudah berkata, innahu huwal hakimul alim, sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah tahu bahwa kamu itu sudah tua mandul, tapi dengan kerahmatan dari Tuhanmu, Allah maha mampu menciptakan apa? Kelahiran anak pada dirimu walaupun kau sudah tua dan mandul. Ya, ini kisahnya. Kemudian qala fama khatabukum ayyuhal mursalun, maka berkata Nabi Ibrahim, kalau begitu apalagi yang kamu, ya, apalagi urusanmu wahai para rasul. Siapa dikatakan di sini mursalun? Para malaikat. Nah, di sini ya menjadi pelajaran, Allah katakan mursalun, orang yang diutus. Jadi rasul itu ada dua. Ada rasul dari kalangan para malaikat, ada rasul dari kalangan manusia. Rasul dari kalangan malaikat inilah rasul yang memberikan kabar gembira, atau rasul yang diutus sebagai pemberi wahyu, itu juga rasul. Adapun dari kalangan manusia, itu yang kita kenal, nabi dan rasul. Jelas? Allah katakan di sini mursalun, mursal, ya, sebagai isim fa'il. Dan di sini wasam jamak, menunjukkan banyaknya malaikat yang sebagai diutus. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, maka mereka menjawab para malaikat, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Kaumnya siapa ini di masanya Nabi Ibrahim? Kaumnya Nabi Lut. Ya, jadi Nabi Lut ini sesaman dengan Nabi Ibrahim, tapi beda kota ya, jauh. Ya. Kemudian linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami mengirimkan atas mereka batu-batu dari tanah. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, batu-batu yang sudah ditandai di sisi Tuhan kamu untuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang yang melakukan homoseksual itu dikatakan orangnya melampaui batas. Kenapa tidak? Saking melampauinya batas, hewan saja kambing jantan tidak ada pernah sejarah menyukai kambing jantan. Hewan saja tidak mau melakukan itu. Ada pernah melihat kucing jantan suka dengan kucing jantan? Ya, padahal itu kucing biar ada kalau mau main tonjol. Maka sebegini-begini jadinya, pokoknya mau di depan tak, di belakang tak, di WC, di masjid, di mana, kalau mau main-main. Tapi bersamaan dengan itu, dengan banyaknya hawa nafsunya, tidak bisanya terkendalikan. Tapi apa? Ya, tidak ditemukan bahwa ada kucing jantan menyukai kucing jantan. Bahkan kalau penelitian yang paling kuat main itu adalah buaya. Ya, dan bersamaan dengan itu tidak ada penelitian pernah buaya yang jantan menyukai buaya jantan. Padahal itu buaya paling kuat main. Di antaranya juga yang kuat melahirkan sebagaimana penelitian adalah seekor anjing. Ya, makanya anjing itu banyak sekali melahirkan, tak 8 ekor, tak 9 ekor, tak 12 ekor. Tapi di antara hilangnya keberkahan pada seekor anjing, walaupun banyak melahirkan tapi sedikit yang kita dapatkan. Ya, karena Allah hilangkan keberkahan pada hewan tersebut. Tapi bersamaan dengan itu tidak didapati ada seekor anjing. Ya, yang ini anjing banyak orang menganggap sebelah mata. Tapi bersamaan dengan itu tidak didapati anjing laki-laki yang menyukai anjing laki-laki yang lain. Tapi kalau manusia ada tidak? Ada. Ya, bahkan lebih sinisnya lagi kalau anak pondok. Ya, pernah terjadi di beberapa begitu. Ya, na'udzubillah. Maka dari itu ini diantara apa? Bahwa saking dia lebih hina dibanding binatang. Binatang saja tidak ada yang memiliki hal itu. Tapi kenapa ada pada diri manusia? Kenapa? Karena dia diselimuti oleh hawa nafsunya. Maka dari itu manusia ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak menjadi manusia yang dimuliakan, maka dia lebih dimuliakan dibanding malaikat, atau dia memilih jalan-jalan yang menjadikan dia terhina dibanding binatang.
Ya, lebih hina daripada binatang ternak. Kemudian kata Allah, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Ini faedah yang paling utama. Kemudian kata malaikat, kami keluarkan siapa yang berada di dalamnya dari orang-orang beriman. Faedah yang sangat penting, bahwasanya keimanan menjauhkan seseorang dari mara bahaya. Ini faedah sangat penting ya. Keimanan menjauhkan seseorang dari mara bahaya. Kita ambil 5 ayat supaya apa? Bahwasanya keimanan menjauhkan seseorang dari mara bahaya. Ini dalilnya ya. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Ya. Kemudian kata Allah, fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah. Rumahnya siapa ini? Rumahnya Nabi Lut. Ya, minal muslimin, yang dia di antara orang-orang yang muslim. Jadi perhatikan ya, Nabi Lut itu seorang nabi, bukan bukan pelaku. Jadi jangan, kalau kalian katakan laknat, bukan kepada laknatul Lut, bukan. Lut itu nama nabi. Jelas? Yang dilaknat itu kaumnya Nabi Lut. Bedakan kaum Lut, bedakan Nabi Lut. Ya, kalau Nabi Lut itu diperhatikan, bukan ini ya. Ya, kami mendapati apa? Di negeri itu sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri, orang yang beriman. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda. Ya, tanda di sini ialah batu-batu yang bertumpuk yang dipergunakan untuk membinasakan kaum Lut. Ada pula yang mengatakan sebuah telaga, ya, yang airnya hitam dan busuk kaum. Sampai sekarang ada ya. Sampai sekarang kalau antum pergi ke tempatnya kaum Nabi Lut, antum bisa lihat di YouTube. Ada sebuah laut. Ini kalau dimaksudkan di sini telaga, tempat seperti laut yang dianui dengan gunung-gunung. Yang laut ini tidak ada satu ikan pun yang hidup. Bayangkan ini. Ya. Tidak ada satu hewan pun yang bisa hidup. Dan airnya busuk sekali. Tidak boleh diminum, tidak boleh dipakai masiram, intinya terlaknat begitu kotor. Sampai sekarang ada. Antum kalau lihat di YouTube tempatnya kaum Nabi Lut yang pernah dibinasakan, betul. Di situ ada air ya seperti laut membentang. Tapi dimaksud telaga. Itu airnya sangat hitam. Tidak ada di situ hewan-hewan yang hidup, tidak ada ikan yang hidup. Ya, di saking busuknya, saking baunya, saking tidak kadar garamnya yang tinggi. Jadi air laut ini kadar garamnya sangat tinggi sehingga ikan-ikan itu tidak bisa hidup di dalamnya. Ini dia. Kemudian kata Allah, ya sampai di sini pembelajaran kita, karena setelahnya tentang kisah Nabi Musa. Ya insyaallah akan kita lanjutkan inti pelajaran yang bisa kita dapatkan ya tentang disyariatkannya menjamu tamu. Yang kedua, bahwasanya takut tabiat itu diperbolehkan. Yang ketiga, hendaknya ketika menjamu tamu memberikan yang terbaik ya yang kita miliki. Yang kau datang tamu yang mau basi nukasikan, enggak, berikan yang terbaik. Dan itu diantara sifat para nabi. Kemudian yang keempat, tidak ada yang mustahil sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi misalnya kalau antum nanti menikah, kunjung tidak punya anak, jangan pernah putus asa. Terus berdoa kepada Allah. Kalian miskin, semua keluarga kalian mengatakan kau tidak sukses kalau di pesantren terus, jangan takut. Punya Allah yang Maha Kaya. Berdoa kepada Allah. Tidak ada yang mustahil kalau Allah yang menghendaki. Tua mandul, Allah bisa jadikan melahirkan kalau Allah kehendak. Idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, dia cukup berkata kun fayakun. Kemudian ya, dosa yang kelima, dosa
sebab turunnya azab. Yang kelima, dosa sebab turunnya azab. Ini dosa menjadi sebab turunnya azab. Yang keenam, keimanan menjadi sebab, ditulis Abdullah, keimanan menjadi sebab terhindarkannya dari musibah. Jadi kalau mau terhindar dari malapetaka dan musibah, miliki keimanan. Keimanan adalah sebab terhindarnya seseorang dari musibah. Ini ya. Kemudian Allah takdirkan tempat yang diazab sebagai pembelajaran. Ya, dan itu bisa dilihat ya hingga hari ini. Tempat sebagai tempat yang diazab. Allah takdirkan tempat yang diazab sebagai pelajaran kaum. Makanya apa syairnya? Fawaid masaibu qaumin fawaidu inda qaumin. Musibah pada suatu kaum itu adalah faedah bagi kaum yang lain. Ya. Musibahnya Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan ditenggelamkan supaya menjadi pelajaran. Jangan kau mengaku sebagai Tuhan, ditenggelamkan kau juga. Ya. Pelajaran dari kaum Nabi Lut, kenapa dia di faja'alna safila alaha, kami jadikan yang di bawah menjadi di atas. Kenapa diberikan hujan batu? Karena melakukan apa? Homoseksual. Jangan kau lakukan homoseksual. Pas kau lakukan homoseksual langsung rumban tiang kan? Ya, pas kena padahu begini kalau padahu belum kok apa ya? Atau pas kau di WC ya dua-duaan langsung jatuh itu tandongan runtungi kok. Mau kau apa? Atau cokok-cokok kau di kuburan Cina yang langsung longsor? Kan bisa. Bisa atau tidak? Bisa, mudah bagi Allah. Pas kau cokok-cokok di balas itu anak jatuh itu bom besar kan ternyata ya didapati kau masih bagus peluk kok. Kan ada yang begitu. Na'udzubillah ini. Ya. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari segala keburukan dan menetapkan hati kita di atas keimanan dan ketaatan. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami